Selamat malam, selamat siang, selamat pagi, dan selamat sore kepada Prof. Agus. Perkenalkan, saya Steven Julian Wijaya, saya selaku mahasiswa S2 dari ULBI Bandung. Saya Steven Julian Wijaya dengan NIM atau NPM 211-2532. Untuk dalam mata kuliah pengendalian barang atau manajemen pengendalian barang, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah saya untuk ATS ini. Yang dimana dalam tugas ATS ini, itu terdapat 3 bagian yang saya ingin menjelaskan. Ada peramalan, ada EOQ, ada penjelasan. Dan di sini penjelasan sebenarnya narasi yang Bapak minta ya. Nah, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu kenapa saya menggunakan Excel. Karena saya ingin minta maaf terlebih dahulu, saya nggak menggunakan POM for Windows karena Windows saya tidak support atau tidak mendukung program tersebut sehingga saya menggunakan Excel. Tapi di Excel ini saya sudah mempelajari POM terlebih dahulu untuk membuat Excel-nya jadi lebih nyata. Di sini itu ada POM for Windows yang tersedia dari beberapa metode peramalan. Itu contohnya ada moving average, moving average, exponential smoothing, dan linear regression. Tapi untuk Excel ini, saya lebih menggunakan linear regression. Kenapa saya menggunakan regresi linear? Karena selain lebih mudah untuk diterapkan di Excel, linear regresi atau linear regression ini itu juga memiliki least squares trend, yang dimana karena alasan ini, data penjualan memperlihatkan pola naik tren yang konsisten, Pak. Kalau misalnya Bapak lihat di sini, Pak. Nah, ini ada namanya tren penjualan dan peramalan. Itu namanya, dia itu memiliki pola naik tren yang konsisten. Dari 2.406 karton di bulan pertama hingga 10.194 karton di bulan ke-12. Ya kan? Ini dari 2.000 sampai ke 12.000. Itu sangat luar biasa. Metode rata-rata bergerak tidak mampu menangkap tren seperti ini. Jadi saya menggunakan linear regresi karena menghasilkan bias yang sama dengan 0. Artinya ramalan tidak cenderung terlalu tinggi maupun terlalu rendah secara sistematis. Di Excel, metode ini mudah direplikasi menggunakan rumus tanpa dasar add-in khusus. Makanya saya menggunakan regresi linear ini untuk di Excel karena ya salah satu alasannya selain dia menunjukkan tren naik, dia juga lebih mudah untuk diterapkan di Excel seperti itu, Pak. Oke, sebelumnya saya ingin menjelaskan, untuk pengambilan persiapan data ini, langkah pertamanya, saya itu mengambil persiapan data yang dimana langkah pertama menyiapkan data setiap angka penjualan asli ditambahkan dengan nilai NI. NI ini kan NIM saya ya, 2 nomor belakang NIM saya, yaitu 32. Nah, misalnya bulan pertama, pada Juni 2025, 2.374 ditambah 32. Nah, 32-nya dari mana? Dari NI saya. Sama dengan 2.406 karton. Nah, proses yang sama dilakukan untuk seluruh 12 bulan. Nah, peramalannya ini kan 12 bulan, Pak. Periode X1 sampai X12. Terus, kita lanjut. Kemudian setiap bulan diberi nomor urut periode X. Bulan Juni 2025 sama dengan 1. Juli 2025 sama dengan 2. Dan seterusnya hingga Mei 2026 sama dengan 12. Jadi ini memudahkan untuk penghitungannya aja. Jadi seperti misalnya Juni 25 sama dengan 1, Juli 2025 sama dengan 2, Agustus 2025 sama dengan 3, September 2025 sampai seterusnya itu sampai 12 seperti itu. Oke, di persiapan data ini angka penjualan yang sudah ditambah NI disebut juga sebagai Y. Jadi penjualan ditambah NI sama dengan Y. Dan penjualan asli ini ya saya nggak tulis totalnya karena memang sudah penjualan asli soal dari Bapak aja gitu sebelum ditambahkan NI. Nah, untuk menghitung komponen regresi di Excel, kita itu membuat kolom-kolom berikut. Nah, contohnya yang saya buat ada kolom X kuadrat dan X kali Y. Yang dimana X kuadrat ini mengkuadratkan nomor periode. Rumus Excel-nya itu A7 kuadrat 2. Contohnya itu apa? Contohnya itu seperti 3 sama dengan 3 kuadrat sama dengan 9. Nah, untuk di kolom X kali Y ini, saya mengalihkan nomor periode dengan penjualan. Rumus Excel-nya A7 nih. Ini kan A7 ya. A7, 1 ini dikali C7, dikalikan C7, dikalikan C7. Contohnya 3 dikali 3 sama dengan 9 tadi. Nah, kalau misalnya contoh di X kali Y ini, 3 dikali 4.002, 3 dikali 4.004, 3 dikali 4, maaf, sekali lagi saya ulang, 3 dikali 4.042 sama dengan 12.126. Nah, setelah semua baris terisi, kita jumlahkan masing-masing menggunakan kolom sum. Nah, rumus sum ini, jadi ada sigma X, sigma Y, sigma X kuadrat, dan sigma XY, itu hasilnya itu 78. Terus 79, 292, 650, 24, 257,
Ini itu semuanya berdasarkan hasil sum atau penambahan jumlah, berdasarkan total. Nah, untuk N-nya sendiri itu sama dengan 12, rata-rata X itu 6,5, itu sebenarnya sama aja ya, cuman dipermudahkan aja ditulis. Dari total yang saya tuliskan di tabel-tabel ini, saya pindahkan ke dalam hal ini gitu. Nah, untuk peramalan 12 bulan ke depan, itu sebenarnya kita bahas lebih lanjutnya nanti. Saya ingin bahas dulu untuk menghitung slope B dan intercept A tercepat. Nah, dengan cara apa? Slope B itu menunjukkan beberapa banyak penjualan bertambah setiap periodenya. Rumusnya itu adalah B sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X tutup kurung kuadrat. Baru tutup kurung lagi. Kalau di Excel, itu kan bisa kita pencet rumusnya ya misalnya ya. Bisa kita pencet rumusnya itu nanti rumusnya itu seperti ini. Perbentukan forecast-nya nih. Oh, ini belum bisa diedit. Bentar ya, saya edit dulu. Oke. Ini ini berbentukan rumusnya yang udah saya buat. Jadi substitusi angka B sama dengan 12 dikali 624 dikali 257 dikurang 78 dikali 79,292 dibagi 12 kali 650 kurang 78 kuadrat sama dengan totalnya 761,25. Seperti itu kalau misalnya mau dibagi per rumus. Nah, saya kerjakan secara manual dengan menggunakan rumus. Nah, artinya apa? Artinya setiap bulan penjualan rata-rata ini naik sekitar 761 karton. Nah, kita balik lagi ke ini, ke tren penjualan dan peramalan ya. Yang dimana persamaan peramalan dengan slope dan intercept persamaan regresi menjadi 1.659,53 ditambah 761,25 dikali X. Persamaan ini dibaca nilai ramalan penjualan Y sama dengan 1659,53 ditambah 761,25 dikali nomor periode. Di Excel, rumus untuk setiap baris historical yang tadi yang ini kan ada historicalnya apa ya? Kalau misalnya diketik forecast atau misalnya ketik ini, itu ada rumus historicalnya. Itu ada tanda dolar, itu artinya mengunci referensi agar tidak bergeser saat copy ke baris lain. Nah, untuk ke 1.6 yang dimana meramalkan 12 bulan ke depan, ini kan ada peramalan 12 bulan ke depan nih. Saya mulai dari periode 13 sampai periode 24. Nah, eh yang di sini saya ingin jelaskan adalah untuk meramalkan penjualan periode 13 hingga 24, kita cukup mengganti X dengan angka 13, 14 sampai seterusnya ke 24. Yang dimana artinya ke dalam persamaan yang sama, contoh perhitungannya, saya contohkan satu saja perhitungan karena berhubungan dengan waktu juga ya Pak ya. Jadi saya hanya menghitungkan satu periode 13 Juni 26. Y sama dengan 1659,53 ditambah 761,25 dikali 13 sama dengan 11.555,80. Yang ini hasilnya. Nah, dibulatkan, kalau dibulatkan gimana? Dibulatkan forecast Y-nya ini bisa jadi segini, 11,556. Nah, untuk seterusnya rumusnya sama aja sampai ke periode 24. Untuk rumus X pembulatan sama dengan round dikurung C34,0 tutup kurung. Nah, seperti itu. Untuk hasil total ramalan 12 bulan ke depan itu yang udah saya prediksi adalah 188,913 karton. Jadi mana rumus Excel ini sama dengan sum atau SUM tutup dalam buka kurung D34 dibagi D45 tutup kurung. Angka 188,913 inilah yang menjadikan demand D dalam perhitungan EOQ. Kita mulai masuk ke EOQ-nya. Nah, pada PT Log Tepung Terigu segi 4 hijau yang diberikan nama oleh Prof. Agus, kita mulai masuk ke ukuran akurasi model. Yang dimana dalam ukuran akurasi model ini, itu ada namanya MAD, Mean Absolute Definition, MSE, Mean Square Error, bias sama dengan 0, dan lain-lainnya. Mungkin saya jelaskan sedikit. Untuk bias sama dengan 0 itu artinya apa? Rata-rata error pada regresi linear bias selalu 0 karena garis regresi melewati titik tengah data. Ini artinya model tidak secara sistematis over atau under forecast. Nah, ini bisa kita lihat di mana? Bisa kita lihat di sini. Bentar ya, ini harusnya ada gambarnya yang bisa kita ganti ya. Harusnya ada tombol gambar di sini. Bentar ya Pak ya. EOQ. Nah, ini tombolnya.
Jadi perhitungan grafik EOQ, total cost, ordering, holding cost. Seperti ini. Dan untuk membaca grafik tren, grafik digit peramalan menampilkan dua garis. Ada garis solid, penjualan plus NI untuk data yang ini. Nah, ada dua garis, penjualan plus NI, data aktual 12 bulan, terlihat naik turun fluktuasi secara turun umum dan naik. Nah, garis putus-putus atau forecast itu garis regresi yang merupakan garis terbaik yang melewati tengah-tengah data. Garis ini lurus karena model linear hanya menangkap tren, bukan fluktuasi